Saudara polisi menangkap tersangka pembobol data pribadi milik pegiat sosial Denny Siregar di daerah Rungkut, Surabaya. Tersangka merupakan karyawan alih daya sebagai customer service di Grapari Telkomsel. Oleh tidak memiliki kewenangan, namun tersangka nekat membuka data pribadi milik Denny Siregar secara ilegal. Hasil pemeriksaan polisi, motif tersangka membobol dan menyebarkan data pribadi karena tidak suka kepada Denny Siregar. Motif dari tersangka FPH, jadi yang bersangkutan secara pribadi simpati dengan akun oposit tersebut, simpati. Kemudian yang kedua, motifnya itu yang bersangkutan tidak menyukai DS karena pernah dibully akun medsos pendukung DS. Saudara, saya masih bersama dengan pengacara Denny Siregar, Mu'annas Alaidit dan Nanang Nurjamil dari Forum Mujahid Tasikmalaya. Tapi saya ke Bung Mu'annas dulu. Bung Mu'annas, ini berarti tadi sudah kami gunakan terlapor dan juga pelapor. Kita bahas sedikit soal tadi yang di Surabaya. Prosesnya sudah sampai mana? Yang di Surabaya? Terduganya justru tadi soal kasus Telkomsel. Klien Anda yang melaporkan. Oh iya, jadi kan sebetulnya pertama kita mengucapkan apresiasi dulu ya kepada pihak kepolisian yang sudah bertindak tegas, artinya sudah menangkap pelakunya. Jadi sebelum kita melaporkan itu sebenarnya pihak Telkomsel juga sudah melaporkan juga itu Mbak, hasil investigasi karena permintaan dari Pak Joni Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika yang memerintahkan agar kasus kebocoran data Denny Siregar itu dilakukan investigasi. Ternyata melibatkan karyawan outsourcing ya di Surabaya yang kemudian dilaporkan ke Barreskrim Polri untuk ditindaklanjuti. Jadi bersamaan tanggal 8 Juli itu kalau tidak salah pihak Telkomsel sudah melaporkan, kemudian tanggal 10 kita melaporkan dan pada hari itu juga tanggal 10 kemudian Barreskrim Polri melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku ya. Karena ada pelaku lainnya Mbak yang saat ini kabar terakhir masih dalam proses pengejaran. Pelaku lain itu perannya apa? Ini kan dugaan tidak pidananya pasal 30-32 Undang-Undang ITE. Ya, jadi tentang isi kontennya itu adalah secara tanpa hak dan melawan hukum mendapatkan illegal data, gitu loh, Mbak. Nah, ini kan diberikan kalau berdasarkan keterangan resmi dari Barreskrim kemarin menyatakan bahwa si karyawan outsourcing ini di Telkomsel dia yang memberikan data itu kepada oposit kemudian disebarkan ke media sosial. Pemilik akun di Twitter itu ya. Nah, pemilik akun oposit juga kabarnya tadi hari ini sedang dalam proses pengejaran juga di luar si salah satu outsourcing itu. Kita kembali lagi ke kasus yang pelaporan klien Anda menjadi terlapor. Berarti tadi soal kasusnya atau prosesnya bisa jadi di Polres Tasikmalaya, Anda menyebut tadi bisa jadi kemudian diambil alih oleh Jakarta di Barreskrim begitu ya, di Mabes Polri. Kita tahu juga, tapi kan kita serahkan aja itu. Kita ikuti aja. Anda siap di prosesnya dimanapun? Kalau Anda siap prosesnya dimanapun, mau di Barreskrim maupun di Polres Tasikmalaya? Mana nih? Untuk kasus yang terlapor. Oh, yang di Tasikmalaya. Oh iya. Kita prinsipnya dari Siregar menilai bahwa menjadi kewajiban hukum Mbak setiap warga negara kalau misalnya. Jadi akan kooperatif ya? Itu seperti itu Mbak. Tetapi saya ingin menyampaikan juga tadi soal masalah kebocoran data yang tadi Mbak, maksud saya ini kan problemnya adalah kita banyak melihat pernyataan dari Direktur Telkomsel misalnya menyatakan bahwa dia meminta maaf atas kebocoran data itu dan saya sebetulnya sangat berharap bahwa jangan sampai kemudian menganggap kasus kebocoran data ini adalah persoalan kecil Mbak. Gitu loh. Jadi ini bagi saya adalah persoalan besar dan jangan berhenti juga misalnya hanya di proses hukum gitu loh. Tetapi harus ada tanggung jawab juga Mbak, jaminan dan kepastian keamanan terhadap Denny Siregar sebagai korban. Gitu loh. Karena kita bisa melihat kan Denny Siregar kan selama ini tidak pernah mempersoalkan kalau kemudian itu tidak pernah ada ancaman terhadap keluarga kan. Ya kan? Oh, jadi sampai ancaman keluarga. Iya, maksud saya ini juga yang kemudian harus gini loh maksud saya, pihak Telkomsel juga harus bisa meyakinkan kepada publik dan memberikan nanti kami undang pihak lain untuk bisa berbincang lebih dalam, lebih panjang soal kasus yang di Surabaya, yang terduga pelakunya di Surabaya. Kita fokus karena Pak Nanang masih gabung. Pak Nanang masih bergabung bersama kami ya. Oke, masih. Pak Nanang tadi saya masih tanya dan tampaknya Pak Nanang belum jawab itu. Soal foto, tadi dikatakan oleh Bung Mu'annas bisa jadi kalau ini justru disitulah dugaan tindak pidananya, ada eksploitasi anak. Nah, saya mau fokus ke foto dan juga caption atau kata-kata atau narasi dalam foto tersebut. Sebenarnya mana yang dipersoalkan? Fotonya atau narasinya? Pak
Pak Denny. Halo? Iya, Pak Nanang bisa dengar suara saya? Saya ulangi ya pertanyaannya bisa. ya. Jadi, Iya. yang dipermasalahkan oleh Pak Nanang sebagai saksi terlapor yang mewakili dari pondok pesantren, itu yang dipermasalahkan yang mana? Foto atau narasi atau kata-kata di dalam foto tersebut yang ditulis oleh Pak Denny? Dua-duanya. Fotonya nanti kan terkait dengan Undang-Undang 28 2014 tentang hak cipta. Ya, pasal 9 menyatakan bahwa untuk menyebarkan foto, menggunakan foto harus izin orang yang ada dalam foto. Satu. Terus kemudian tentang Undang-Undang ITE, isi postingan dari Denny Siregar, kan? Nah, saya luruskan dulu kepada Muannas ini. Yang melapor itu pimpinan pondok pesantren. Besok, santri-santri yang ada dalam foto itu akan melapor juga. Bukan Forum Mujahid pelapor, saya ini ketua Forum Mujahid sebagai saksi pelapor. Saya luruskan dulu supaya Anda tidak salah mengerti terus dari tadi. Ya, iya, yang mengatakan bahwa yang melaporkan Forum Mujahid dalam kontennya Denny nggak ada sama sekali menyinggung soal itu. Kalau kemudian Anda melaporkan lagi, ya itu saya kira persoalan lain. Gitu loh, Pak. Ini. Oke, tampaknya masih ada. Itu nanti ada di kepolisian. Oke. Bukti pelaporan itu nanti kan ada di kepolisian. Nah, kenapa isi postingannya banyak ustadz ulama Tasik menjadi tersinggung? Karena jelas di situ, ya, Denny Siregar mengatakan ini kan bukan hanya para santri yang melapor, termasuk juga orang tuanya santri. Karena orang tuanya santri dituduh telah mengumpankan kepada ustadz-ustadz jahil, bodoh, goblok, dan terkadang jadi predator. Ustadz kok disamakan dengan predator? Predator itu kan binatang. Itu kalimat ada dalam postingannya Denny Zulfikar Siregar. Iya gini aja lah maksud saya ya. Biar ini di proses hukum aja kita ikutin ya. Orang tua dan para ulama. Begitu. Oke, Pak Nana, saya minta tanggapan dari Bung Muannas soal tadi bahwa ternyata pelapornya itu adalah anak-anak yang di dalam foto dan juga pimpinan pondok pesantren. Mereka punya legal standing. Loh, kita kan mengikuti proses ini Mbak dari awal. Yang melaporkan katanya Forum Mujahid. Tiba-tiba kemudian ada yang mau melaporkan lagi, ya silakan aja lah. Prinsipnya bahwa kita menilai bahwa dalam konten itu, baik foto itu sudah dikatakan sebagai sebuah foto ilustrasi, bukan mengadakan keadaan sebenarnya. Kalau narasinya? Kita bisa punya bukti untuk membantah dari dalil itu. Kalau narasinya? Kemudian soal masalah narasi sama sekali tidak disebut pun nama siapapun, pihak manapun, organisasi apapun. Tidak disebut dalam konten itu. Kalau kemudian ada merasa orang tersinggung, ini kan sifatnya subjektif. Silakan saja. Silakan saja, gitu loh. Anda memposting foto anak Darul Ilmi gitu kan. Masa ustadznya bukan ustadz dari Darul Ilmi kan aneh gitu. Ya kalau merasa ustadz di negara mana gitu kan. Kalau mengaku-ngaku sebagai kan korban, kalau mengaku-ngaku atau merasa tersinggung itu silakan saja. Tapi prinsipnya saya percaya bahwa Denny akan memenuhi proses hukum sedang memenuhi proses hukum dan akan ini loh Mbak. Pokoknya prinsipnya akan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, nah jadi maksud saya begini sekarang Pak Nanang. Pak Nanang saya tanya juga, kalau bentar Pak Nanang, kalau misalnya ya bahwa ada dugaan tindak pidana juga eksploitasi anak untuk kepentingan politik dan itu ada ancaman pidananya juga 5 sampai 15 tahun penjara. Artinya orang yang kemudian mengerahkan anak-anak ini untuk mengikuti aksi itu siap juga ya untuk diproses hukum ya. Silahkan laporkan, kami tunggu itu. Ya, silakan ini laporan. juga merupakan bagian dari proses hukum gitu loh. Ini negara hukum. Ya, artinya jangan kemudian. Bung Muannas, Anda tanyakan ini berarti akan ada rencana untuk melaporkan foto itu? Oh, kita dari awal kan kita sudah bilang. Kita bukan tidak untuk kemungkinan, ini akan kita laporkan juga ke pihak kepolisian. Kenapa masih bilang tidak menutup kemungkinan? Silakan, laporkan. Kami tunggu itu. Saya tanyakan Pak Nanang sebetulnya gini, ini juga sebetulnya kan sudah ada Mbak keterangan dari KPAI, bahkan dari Kaseto sudah menyampaikan bagaimana larangan. Tinggal eksekusinya aja untuk menindak tegas supaya tidak menggunakan anak untuk kepentingan politik. Nah itu bayangan yang saya kira sudah diulang-ulang, laporkan saja. Pak Nanang bisa bilang silahkan karena punya dasar apa? Silakan, itu kan anak-anak nanti fakta hukum yang akan membuktikan di persidangan. Kalau memang mau dilaporkan, silakan. Jangan gini loh, jangan sampai kemudian publik juga menilai ancaman 4 tahun penjara soal pencemaran nama baik yang belum dapat dibuktikan kebenarannya dipersoalkan. Eksploitasi anak dengan membawa anak dalam satu aksi demo politik 5 sampai 15 tahun malah nggak mereka persoalkan. Ini kan
Saya kira nggak pas silakan. juga gitu loh mereka tuh. Iya, itu kan pendapat Anda. Iya, Nanti iya, memang biar pendapat saya, Publik kan juga saya punya berpendapat, Pak, di situ. penilaian. Publik juga punya penilaian. Oke, Pak Nanang saya tanya ya, saya tanya ke Bung Mu'annas ya, apa rencana untuk melaporkan soal dugaan kasus eksploitasi anak bukan untuk kemudian balas dendam karena dilaporkan oleh pondok pesantren kan dan para santri itu kan? Iya, kalau soal laporan delik anak itu Mbak, eksploitasi itu kan bukan delik aduan. Itu bukan delik aduan, sebetulnya tanpa kita laporkan pun harusnya KPAI juga bisa gitu loh. Secara proaktif? Iya, secara proaktif kemudian dia bisa berkoordinasi dengan penegak hukum untuk memproses mereka yang melakukan pengerahan dalam aksi itu gitu loh, dengan melibatkan anak untuk kepentingan politik. Tapi kalau misalnya itu Bisa, menjadi kita laporkan juga gitu. Cuman kan kita mengingatkan juga, Pak, kita siap untuk proses hukum. Denny akan hadir kok kalau dipanggil dan dimintai keterangan. Kita termasuk nggak ke Tasikmalaya ya? Kita juga nggak akan bawa massa, nggak akan menekan, nggak akan mempengaruhi, nggak, Pak. Kita tetap akan mengikuti prosedur hukum. Sekarang kita serahkan saja pada proses hukum. Apapun hasilnya Denny terima kok, nggak ada masalah. Kalau Oke. untuk urusan soal kasus. Pak Nanang juga punya komitmen yang sama. Kita sama-sama serahkan ke proses hukum. Tidak akan ada intimidasi. Semua berdasarkan fakta-fakta hukum. Itu juga punya komitmen yang sama dari Anda. Iya, kalau tadi mengancam tuntutan jangan 15 tahun, kita juga tidak satu pasal. Undang-Undang ITE, pasal 27, 28, 45, belum Undang-Undang Hak Cipta. Memangnya kita melapor ke polisi hanya satu delik laporan aduan? Tidak juga. Nanti kita di persidangan lah. Kalau kasus itu, yang jelas statement dari kami tunggulah ya masyarakat Tasikmalaya terutama umat Muslim bila perlu. Oke, sayang sekali ada gangguan audio, tapi terima kasih sudah bergabung sampai akhir. Kita tunggu bagaimana proses hukum untuk kasus di Tasikmalaya dan yang terakhir juga sebagai pelapor ya di Surabaya. Pak Nanang, terima kasih. Pak Nanang Nurjamil, Ketua Forum Mujahid Tasikmalaya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bung Mu'annas Salaidin juga terima kasih. Pengacara dari Denny Siregar sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.